Apa yang ditanya? 4 perkara. Yang ditanya yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan beranjak kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama apa? Umur. Kemana kita habiskan umur ini? Yang kedua, an ilmihi, tentang ilmu. Bima amila bihi, apa yang telah kalian lakukan dengan ilmu yang kalian dapatkan, sudahkah kalian amalkan? Yang ketiga, ini buat orang Tanah Abang, pedagang, pengusaha, pengikut Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dengarkan, simak dengan iman. Yang ketiga pertanyaannya adalah an malihi, tentang harta kalian. Min ainak tasabah wa fima anfaqah, dari mana kalian dapatkan harta itu dan kemana kalian keluarkan harta itu. 2 pertanyaannya Bapak Ibu. Masalah harta 2 berat. Makanya Rasulullah mengatakan yang paling lambat masuk surga itu adalah orang kaya, khususnya mungkin orang Tanah Abang. Kenapa? Pertanyaannya banyak. Dari mana kau dapatkan harta itu? Ini kau jual kemarin barangnya. Ini barang reject nih. Ini barang-barang kantau nih. Apa cerita ini? Berdusta nggak kita? Berbohong nggak kita? Panjang pertanyaannya ya Bunda. Panjang pertanyaannya. Makanya saat itu ketika Abdurrahman cemburu melihat sendalnya, terompahnya Bilal bin Rabah yang hanya menjadi muazin sudah ada di surga. Cemburu dia. Sampai Abdurrahman berdoa, ya Allah, Allahumma amitni, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Awalnya seperti doa Rasulullah, hidupkan aku bersama orang miskin dan matikan aku bersama orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Abdurrahman bin Auf pun ikut doa itu, tapi tidak pernah miskin dia, kaya terus dia. Semakin berdoa miskin semakin kaya dia. Kalau kita sekarang Pak, saya angkat tangan saya, tolong aminkan Pak. Ya Allah, miskinkan semua yang ada di Masjid Fatailah. Saya yakin nggak ada yang mengaminkan. Kurang ajar Ustaz Oren. Berat Pak, dunia ini berat. Dunia ini berat, godanya berat. Jadi artinya ya Bunda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta 2 pertanyaannya. Dari mana kita dapatkan, kemana kita keluarkan. Jangan disimpan-simpan lagi Pak Haji ya, apalagi yang sudah sakit-sakitan. Hei Pak Haji, yang sudah sakit-sakitan jangan disimpan lagi. Bagi-bagikanlah. Ya. Itu yang akan membantu kita. Mohon maaf, saya tidak menakut-nakuti Pak Haji, cuma mengancam. Simpan kesimpan, mati mendadak jantungan. Anak banyak, bini banyak pula, berantem. Baru masuk kuburan, habis dihajar malaikat Pak. Habis Pak. Allahu Akbar. Ayah Bunda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, pertanyaannya nanti di akhirat, anjismihi fima ablah, tentang anggota badan. Apa yang kita lakukan dengan anggota badan? Mulut. Hati-hati. Hei ibu-ibu. Hei ibu-ibu, kalian masuk neraka gara-gara 2 mulut. Mulut atas dan mulut bawah. Al-famu wal farju, kata Rasulullah. Hati-hati. Hati-hati, ini dipertanggungjawabkan. Bapak-bapak yang beromong kasar, berkata kasar kepada istri dan anak-anaknya, ampe-kampe itu hari. Hati-hati, dipertanggungjawabkan Pak. Tangan, bujang lapuk, ada bujang lapuk sini. Yang ramah, rajin menjamah, yang bukan haknya dipegang-pegang juga. Nih, dipertanggungjawabkan Pak. Telinga, mendengarkan ghibah, fitnah. Kaki berjalan ke tempat maksiat. Dalam surat Yasin kita baca setiap malam Jumat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulut terkunci, tangan berbicara dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan yang singkat ini. Dia akan menjadi saksi. Kaki kita pun begitu. Ayah Bunda Bapak Ibu, sadarlah, kembalilah kita ke jalan yang benar. Di mana kita berharap ayah Bunda kita yang pertama, rajulun atahullahu ilman wa malan. Allah berikan kepada kita ilmu dan juga harta.
ilmu dan harta itu kita lakukan sesuatu hal yang baik, bermanfaat bagi orang lain, akhirnya kita menuju Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda bapak ibu, cukup ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Saya minta maaf kalau ada salah dan khilaf apa yang saya sampaikan. Mohon doanya juga. Rumah bintang Quran saya tutup semenjak pandemi Covid ini. Yang jelas semuanya takdir dari Allah. Jangan disesali, ada hikmah di balik itu. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu cirinya apa? Diberi nikmat, dia bersyukur. Diberi musibah, dia bersabar. Tapi yang lebih hebat lagi apa? Diberi musibah, yang pertama diucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Apa Pak? Kalau diberi musibah apa yang mesti kita ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu sudah, makamnya sudah tinggi. Kenapa? Kaya miskin, punya jabatan tidak. Kaya tidak membuat dia mulia, miskin tidak membuat dia hina. Dia paham, ternyata kemuliaan itu apa? Takwa, berakhlak, rajin ke masjid, rajin ibadah, tidak menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Selagi dia masih di bawah naungan Ahlussunnah wal Jamaah, dialah saudara kita, dialah guru kita, dialah teladan kita, contoh kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang sombong dan angkuh dalam kehidupan yang singkat ini.